semua? Ya, baik, semoga sehat-sehat semua. Saat ini saya akan memperkenalkan lagi yang akan memberikan materi kita di pagi hari ini adalah Wakil Dekan 2 Fakultas Ilmu Budaya yang ada di Universitas Samratulangi. Beliau adalah Dr. Mariam LM Pandean SSM Home. Kami persilakan Ibu untuk berdiri. Ya, sekarang kita akan mengikuti materi tentang penulisan karya ilmiah yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Mariam Pandean, dan semoga ini bermanfaat untuk adik-adik semua, juga guru-guru yang ada saat ini di SMP Negeri 1 Kareran. Jadi silakan kalau ada yang perlu mau dicatat, silakan persiapkan alat tulis kalian dan dipersilakan Ibu Dr. Mariam untuk memberikan materi. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu guru yang saya hormati, adik-adik siswa yang ada. Terima kasih untuk kesempatan ini. Sebagaimana sudah diperkenalkan tadi, kami dari Unisrat Manado, mungkin adik-adik masih punya waktu yang cukup lama ya, kurang lebih ada 4 tahun ke depan yang kalian nanti akan mengecap pendidikan di perguruan tinggi ya. Nah, tapi sudah kewajiban kami sebagai seorang dosen untuk setiap semester harus mengadakan pengabdian kepada masyarakat. Nah, pengabdian kepada masyarakat ini kami pilih untuk masuk di sekolah. Ya, kami pilih untuk masuk di sekolah. Sebenarnya kalau sudah ada dalam situasi yang lancar dan aman, ya kami sebenarnya ingin dengan guru-guru yang ada semua dikumpul. Tetapi karena keterbatasan ini, apa boleh buat? Ya, siswa dan beberapa guru saja, karena kita masih ada dalam pandemi COVID-19. Mungkin ada di antara adik-adik yang bertanya-tanya, apa sih sebenarnya yang mau disampaikan ini? Ya, saya tahu kalian semua senang menulis, benar? Suka menulis? Sudah ada yang suka menulis surat cinta? Suka ada yang menulis diary, catatan harian, ada? Atau masih game? Hah? Malu-malu. Senang menulis di Facebook? Oh, cepat sekali kalau Facebook. Ya. Nah, suka menulis status di Facebook ya. Suka menulis status di Instagram. Nah, pasti itu ya. Nah, tapi hari ini saya coba untuk membawakan materi bagaimana menulis ya, tetapi cuma pindah saja. Yang mungkin adik-adik senang di Facebook ya, sekarang saya ingin membawa pada menulis yang ilmiah, baik para guru maupun para siswa. Ini sekedar pengenalan awal. Nanti apabila berkenan, mungkin para guru ingin ada pendampingan dari kami bagaimana menulis karya ilmiah, penelitian untuk ke depan, mungkin naik pangkat dan sebagainya. Ya, Bapak Ibu guru, sekarang perkembangannya sudah canggih ya. Sekarang para guru itu harus mengadakan riset. Ya, ada beberapa sekolah guru-guru yang khusus ada di Minahasa Utara, kami buat pendampingan untuk menulis karya ilmiah. Ya, baik guru SD, SMP maupun SMA. Ya, itu adalah program di Minahasa Utara. Mudah-mudahan ini boleh masuk di Minahasa Selatan, semoga ya. Nah, apa sebenarnya ya kalau kita mau menulis karya ilmiah, mau membuat satu tulisan ya, kalau kita mau membuat satu tulisan tentu ada persiapan ya yang akan kita lakukan ya. Ada berbagai persiapan, sama seperti adik-adik kalau mau menulis di Facebook pasti ada yang melatar belakangi, benar atau tidak? Kalau kita lagi marah misalnya, atau kita lagi senang misalnya, ya kita status pasti kalau lagi senang apa? Bahasa yang kita gunakan itu apa? Bahasa yang apa? Enak-enak kan? Betul ya? Yang senang-senang. Tapi kalau lagi marah bagaimana?
lagi kesel misalnya, pasti ya agak jengkel-jengkelan kita menulis status begitu ya. Tapi hati-hati, adik-adik tetap menggunakan bahasa ya, hati-hati dengan menggunakan bahasa di media sosial. Nah, hari ini kita bicara tentang penulisan karya ilmiah. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan, ada persiapan yang perlu kita perhatikan untuk membuat suatu tulisan ya. Yang pertama, sebelum menulis, apa kegiatan yang kita lakukan sebelum kita menulis? Ya, mudah-mudahan para guru-guru boleh mendapat ilmu sedikit ya dari sini. Yang kedua, tahap yang kedua atau fase yang kedua ini adalah penulisan. Aku sudah memulai menulis. Dan tahap yang ketiga ini adalah selesai menulis atau pasca penulisan. Jadi sebelum menulis dan sesudah menulis. Ada aktivitas yang dilakukan oleh adik-adik ketika kita akan menulis. Apa yang perlu kita siapkan sebelum kita menulis? Ya, kalau boleh, saya mau menyamakan ini. Ya, kalau kita mau memasak, adik-adik sudah bisa memasak? Sudah ya, masak air ya. Sudah tahu buat super mie? Oke. Nah, saya mau bertanya, sebelum kita memasak, apa yang kita siapkan? Ayo. Apa? Ayo, jangan malu-malu. Apa? Bahan-bahan apa? Apa? Tentu yang pertama, kalau kita ingin makan, tentu kita masak loh. Yang pertama kita harus menentukan dulu mau masak apa. Begitu ya. Masak kita sudah mau siapin bahan, kita nggak tahu mau masak apa. Pertama kita tentukan dulu kita mau masak apa. Ketika kita bilang, oh mau masak nasi kuning, tentu bahan-bahan kita siapkan ya berhubungan dengan nasi kuning. Apakah nasi kuning perlu sayur paku? Tidak. Apakah perlu sayur bayam? Tidak. Makanya jangan dulu siapin bahan sebelum menentukan. Ya begitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita menulis juga, apakah di sini sudah ada adik-adik yang senang menulis novel atau cerpen? Ya. Kita menentukan dulu temanya atau topiknya apa. Jatuh cinta misalnya. Ya toh? Tema kita tentang jatuh cinta. Apa yang harus kita siapkan untuk mendukung jatuh cinta itu? Ya, berarti yang harus kita siapkan sesuatu atau data-data yang berhubungan dengan jatuh cinta. Orang itu kalau jatuh cinta apa? Wajahnya apa? Senang atau sedih? Bahagia atau susah? Bahagia. Salah satunya bahagia. Apa sih itu batasan bahagia? Nah, itu bahan-bahan ya. Ya, itu bahan-bahan ya yang perlu kita siapkan ya. Sama halnya tadi saya contohkan, kalau kita mau memasak tentukan dulu mau makan apa, supaya kita mau menyiapkan bahan-bahan yang terkait dengan makanan yang akan kita makan ya. Nah, hal yang kedua, hal yang pertama ini pra-penulisan. Sebelum kita menulis, sebelum kita memasak, hal yang pertama kita tentukan dulu topik atau tema. Mau menulis apa? Mau memasak apa? Ya. Kenapa? Karena itu penting sekali. Itu yang akan menjadi pangkal berangkat kita mau menulis. Jadi kalau kita mau menulis tentang dongeng serigala, ya, serigala yang baik dan versus serigala yang jahat. Nah, tentu kita harus tahu batasan serigala itu yang seperti apa. Jangan domba kalian bilang serigala ya. Batasan yang baik itu apa? Ya, jadi kita harus menentukan dulu tentang topik yang akan kita bahas. Ya. Kalau kita menentukan topik adik-adik yang akan kita bahas, kita harus tahu juga bahwa ada 3 hal yang berpengaruh. Yang pertama, topik itu harus menarik. Yang kedua,
bermakna. Dan yang ketiga, topik itu harus tertangani. Bapak Ibu guru kalau mau menulis tentang penelitian tindak kelas, tentu tahu seperti apa ya. Ketika siswa itu bisa mengikuti pelajaran kita dengan baik, tentu ada faktor-faktor yang mendukung ya. Faktor medianya ya. Nah, begitu juga kalau kita mau menulis, tema atau topik yang kita angkat itu harus menarik. Yang harus memang menarik perhatian kita. Dan kita harus berpikir bahwa ini menarik untuk orang lain mau baca. Ya, supaya tulisan kita ini dapat dibaca banyak orang. Begitu. Nah, menariknya di mana? Yang tahu menariknya itu adalah kalian yang mau menulis. Ketika Anda mau menentukan mau memasak nasi kuning, yang tahu nasi kuning enaknya itu mana, apanya yang enak? Abonnya yang enak atau nasinya yang enak? Anda boleh menceritakan enaknya itu nasi kuning seperti apa, ya, sehingga apa? Itu yang membuat Anda tertarik, ya. Kalau Anda tertarik, cowok-cowok cakep, tertarik pada seorang gadis cewek yang cantik, yang dapat mengatakan dia itu cantik dan menarik itu adalah kita. Benar? Ada orang tanya atau mama tanya, kenapa Anak suka pada dia? Aduh mak, menarik kok dia. Di mana dia menarik? Hidung pesek. Mama dan dia dari sisi yang lain, kita dari dia tinggi daripada hidung mak. Kita boleh cerita, ya, bahwa itu menariknya seperti apa. Kan soal menarik itu relatif, benar nggak? Bisa ya, bisa tidak, toh? Ya, menarik saya belum tentu menarik Anda. Kalau saya bilang saya paling senang makan gohu, ya, tanpa pakai rica, ya Anda bilang Anda enak itu ya. Anda tidak enak, saya enak, ya kan? Benar nggak? Jadi itu relatif, boleh ya, boleh tidak, tergantung orang. Nah, begitu juga ketika kita mau menulis harus menarik mulai dari diri kita dulu. Kita harus mengatakan itu menarik. Nah, kemenarikan itu, tema itu kita harus mampu ceritakan. Ini loh menariknya. Hal yang kedua, bermakna. Bermakna, mempunyai arti tersendiri bagi kita, punya makna. Kalau Anda ingin menulis tentang orang tua Anda, bagus. Tentang bagaimana kasih sayang yang tumbuh di keluargaku, mantap itu toh. Cerita tentang mama, tentang papa yang punya makna luar biasa dalam hidup kita. Yang ketiga, tertangani. Nah, ketika kita menulis, tulisan kita ini harus mampu kita selesaikan. Jangan gantung, ya kan? Tulisan itu harus mampu kita selesaikan. Kalau kita sudah memulai tulisan kita, berarti kita harus mampu menyelesaikan tulisan kita sampai selesai. Kalau kita mau membuat cerpen, kita harus mampu menyelesaikan cerpen itu dari awal sampai akhir. Makanya bagian awal tadi pilih benar-benar itu topik menarik, bermakna, tertangani. Ya, baik, lanjut. Berikut kita mampu merumuskan masalah. Apa sih masalahnya? Ya, masalahnya itu apa? Masalah ini merupakan problem atau sesuatu yang dapat kita pertanyakan. Contoh, kalau kita mau tulis tentang orang tua kita, apa latar belakang mama dan papaku sayang kepadaku? Cari tahu, ya. Atau Anda ingin tahu apa latar belakang sehingga mamaku mencintai papaku? Cari tahu, ya kan? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang menimbulkan masalah. Siapa yang mau menjawab itu? Tentu orang yang dilemparkan pertanyaan itu, kan? Begitu juga ketika Anda bertanya pada diri Anda,
Kenapa sih kita tulis tentang mama papa, ya kan? Kenapa sih kita tanya tentang bagaimana sih mama sampai boleh jadi dengan papa? Nah, Anda harus menggali itu. Oh, papa bilang, mama kok itu cantik dulu. Nah, kompak, sekarang mama semakin cantik. Soalnya Anda, karena susah lahir Pak Om. Mantap kan gitu toh? Berarti Anda telah mencuri dalam tanda petik kecantikan mamamu, kegantengan papamu. Nah, begitu, kurang lebih. Kita cari tahu itu, ya. Kita cari tahu, karena itu adalah masalah kita, dan masalah itulah yang harus kita jawab. Iya, kemudian saya lanjut. Ini ada contoh, ya. Saya ambil contoh begini. Dampak negatif sajian televisi dan cara mengatasinya. Adik-adik, boleh saya tanya di sini, apakah ketika kalian menonton televisi, ya, memiliki dampak atau tidak? Pengaruh, maksud saya kalau belum begitu paham dampak, pengaruh. Kalau Anda nonton TV, ada pengaruh dalam diri Anda atau tidak? Ada. Pengaruh pasti ada dua, plus dan minus. Pengaruh baik dan pengaruh buruk. Bisakah Anda jelaskan atau Anda sampaikan ke saya pengaruh baik kalau Anda nonton TV? Misalnya Anda nonton berita, apa pengaruh baiknya? Hai, ini Nona sana yang pakai masker hitam. Anda, apa pengaruh baik kalau Anda nonton TV? Ayo. Baik, bisa mendapat informasi. Ya, ini informasi. Mau informasi plus atau informasi minus, tunggu dulu. Yang penting ketika kita menonton televisi ada manfaat. Karena apa? Manfaat itu kita mendapatkan informasi. Pertanyaan kedua, apakah informasi yang kita dapatkan ketika kita menonton televisi itu semuanya dapat kita ambil, baik itu plus maupun minus? Yang pakai masker putih, ayo, aduh, ini ibu guru, ini bapak tunjukkan. Apakah semua informasi tadi yang teman Anda katakan itu boleh kita ambil semua waktu kita nonton TV? Boleh? Oke, baik, tidak semua. Nah, mengapa kita berani mengatakan tidak semua? Karena itu tadi ada pengaruh yang plus, yang baik, dan ada yang buruk. Informasi oke, kita dapat informasi. Informasi tentang kejahatan kita dapat. Informasi tentang sesuatu yang baik kita dapat. Nah, sekarang kembali itu kepada kita. Apa dampak? Apa manfaat kepada kita? Tentu kita harus lihat yang baik saja yang kita ambil. Benar kan begitu ya? Yang tidak baik jangan. Jangan Anda nonton ketika pemberitahuan anak sekolah tawuran, SMP Negeri 1 Tarenan tawuran dengan SMA Negeri 1 Tarenan. Oh ampun. Kenapa mereka tawuran? Contoh ya. Karena cuma bertetangga, bersebelahan sekolahnya. Oh, ini anak SMP ini berani-berani orang ini ya. Apa sih yang latar belakangnya? Contoh, ya. Tapi saya sangat percaya tidak ada anak-anak di SMP Tarenan mantap-mantap, bagus-bagus. Selanjutnya kita lihat ini ya, itu tadi ya tentang rumusan masalahnya ini, dampak topik yang kita ambil tentang dampak negatif sajian televisi dan cara mengatasinya. Jadi dampak ya negatif dan kemudian bagaimana cara kita mengatasinya. Kalau dampak positif, apa-apa saja dampak positif itu contoh saja ya. Nah, selanjutnya kita lihat, kita masuk pada bagian yang kedua, bagaimana tahap penulisan. Jadi tadi persiapan pada pra penulisan sebelum menulis, sekarang ketika mulai menulis. Kalau saya mau menyamakan itu seperti orang memasak, ya, tadi mau bikin nasi kuning toh, kita sudah siapkan berasnya, ikannya yang mau buat abon,
ya, laksanya, ya toh, sayurnya itu. Nah, ketika kita sudah kumpul itu semua bahan-bahan, kita masuk sekarang untuk mulai memasak. Ya, kalau kita mau mulai menulis data-data tadi yang terkait dengan masalah, ya, dampak negatif tadi, ya, apa-apa saja. Kemudian kita sekarang masuk mulai menulis. Pada tahap penulisan ini kita mulai menulis. Kita mulai menulis tentang bagaimana masalah-masalah yang kita ungkapkan tadi. Nah, sesudah kita menulis, ada bagian awal, ada bagian tengah, dan ada bagian penutup. Apa yang kita cerita di bagian awal? Bagaimana kita mengantar dulu tentang orang tua kita, tadi contoh ya, tadi yang tentang orang tua, ya, sampai pada akhirnya pada bagian penutup, apa yang kita mau sarankan pada bagian penutup itu, ya. Anda boleh sarankan begini, bagi teman-teman yang masih punya mama dan papa, sayangilah mereka. Begitu toh? Karena ada sebagian teman-teman yang sudah tidak punya orang tua. Nah, itu pada bagian akhir dari tulisan kita. Sudah kita ungkapkan saran-sarannya. Selain pada bagian awal, bagian isi, dan bagian penutup itu saran yang saya bilang tadi. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu pasca penulisan. Nah, pasca penulisan ini, pasca ini sesudah, ya, sesudah menulis, apa yang kita lakukan? Jadi kalau tadi sebelum menulis, dan sesudah menulis. Pada bagian sesudah menulis ini apa aktivitas yang kita lakukan, adik-adik? Ya. Saya tanya, kalau mama selesai memasak, apa yang mama lakukan? Sebelum mama kasih sama anak-anak, papa, apa yang mama lakukan? Mama apa? Cicipin dulu, benar nggak? Sudah rasa garam atau belum? Ya kan begitu kan? Jadi mama itu rasa dulu, cicipin dulu. Enak gak ini makanan yang mau dikasih sama Santi, sama Rika, sama Steffi, sama Grace, ya kan? Rasa dulu mama. Oh, so enak sekali. Ketika sudah enak, apa? Mama sajikan di meja toh? Mama angkat taruh di wadah, mama taruh di atas meja, mama panggil anak-anak, suami untuk makan. Pada saat kalian makan, ini yang saya mau tanya. Waktu kalian cicipin makan sayur kangkung pakai kecambah, pakai toge, ya, yang buatan mama, apa yang kalian katakan kepada mama? Ayo, apa yang kalian katakan sama mama? Hah? Oh, kuat. Jadi waktu kalian ambil ini sayur kangkung, tahu kan sayur kangkung pakai toge, tahu toge? Tahu. Waktu ambil kemudian makan, ya, apa komentar Anda? Enak, ya toh? Tetapi selain enak ada juga komentar yang lain. Ayo, apa? Misalnya, mama bagaram, benar nggak? Benar. Mama bagaram mama, atau yang lain, mama nggak rasa garam. Nah, itu hal biasa, ya, hal biasa. Mama nggak bagaram mama, itu kalau dalam proses menulis. Ada pada bagian terakhir, pasca penulisan. Sesudah kita menulis, kita mencicipi, kita baca tulisan kita. Dari situ, waktu ada orang lain memberi kritik, dia baca tulisan kita, tiba-tiba kita bilang begini, aduh, ini kayaknya nggak bagus, ini rumusan masalahmu ini keliru, mungkin dipertegas lagi. Itu
koreksi-koreksi. Dan kita biasanya harus menerima koreksi-koreksi itu. Baik dari di dalam kita, teman-teman kita, ataupun orang lain. Sama seperti tadi mama yang memasak, ketika kita memberi koreksi plus kita memuji, enak sekali mah. Tapi lebih enak mah kalau dia garam ada kasih kurang sedikit, begitu. Kalau mama dan papa, suami istri itu biasanya kalau memuji istri begitu. Itu papa itu tidak serta merta bilang garam. Payah kalau itu papa begitu, ya. Pasti dia bilang begini, mam, enak nih sayur, mar, tetapi lain kali saya kurang sedikit mam, garam. Itu suatu kritikan yang luar biasa, ya. Begitu juga kita dengan teman-teman kita. Kalau kita mau mengkritik boleh, sah-sah saja. Tapi kita harus menyampaikan dengan santun, ya, dengan sopan, ya. Nah, begitu juga dengan cara kita menulis. Saya kira ini poin-poin yang dapat saya sampaikan. Ada yang mau bertanya bagaimana menulis? Agak berat ini ibu, minta maaf. Ya, ya, mantap. Silakan. Begitu pasti berani-berani. Perkenalkan, nama saya Juliet Tumiwa dari kelas 8B. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah penulisan karya ilmiah ini bisa ditulis oleh kami anak SMP? Apakah tidak ada syarat? Terima kasih. Ada pertanyaan, apakah menulis karya ilmiah boleh ditulis oleh anak-anak SMP? Kalau boleh, ada nggak syaratnya? Begitu ya. Oke. Menulis karya ilmiah, siapa saja boleh menulis. Ya, boleh menulis. Ya, mungkin adik-adik di sini belum terbiasa dengan mengikuti lomba penulisan karya ilmiah. Dari SD itu sudah ada kompetisinya sampai tingkat nasional. Ya, iya, makanya ini saya coba untuk datang ke sini, ya, supaya Minahasa Selatan ini jangan sampai tertinggal. Dari sekarang mari belajar supaya dari SMP kita sudah dapat ilmu ini, masuk SMA kita akan dapat ilmu ini, ketika masuk perguruan tinggi pasti kita sudah terbiasa. Apa syarat? Tidak ada syarat, tidak ada syarat formal. Yang informal ini kita mempunyai pengetahuan lebih-lebih tentang bahasa, ya. Kenapa? Karena bahasa itu penggerak di dalam kita, di dalam diri kita. Bagaimana kita mengungkapkan ide, gagasan itu dari otak kita ke dalam tulisan kita. Ini bukan hal mudah. Jangankan anak SMP mahasiswa, dosen pun ada yang kelimpungan mau menulis karya ilmiah. Kenapa? Karena proses berpikirnya nggak jalan baik, bahasanya itu nggak baik. Ya, coba bayangkan ada orang yang fasih berbicara lisan seperti saya, misalnya saya ini berbicara lisan, tetapi coba dia disuruh untuk mengetik apa yang dia bicarakan, apa yang dia sampaikan dalam bentuk tulisan, susah. Ya, kenapa itu susah? Coba tanya ibu guru, bapak guru. Ya, itu bukan hal mudah. Bagaimana kita menuangkan apa yang kita pikirkan ke dalam bentuk tulisan. Lebih cepat kita menyampaikan secara lisan daripada kita menulis. Bukan begitu bapak guru? Ya. Jadi kalau dari sekarang kita sudah terbiasa, hanya saja yang membedakan tulisan itu ilmiah dan bukan ilmiah itu namanya fiksi dan non fiksi. Ya. Kalau ilmiah, tulisan ilmiah itu biasanya itu adalah karya tulis non fiksi. Ya, kenapa? Karena dalam tulisan non fiksi ini harus selalu ada data empiris, ada data yang benar-benar sahih. Ya, ada data yang memang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin ada yang bertanya, Ibu, kalau dalam tulisan fiksi tidak berangkat dari data. Ada yang tidak
berangkat dari data. Ada yang hanya melalui hayalan. Saya kasih contoh. Kalau Anda nonton sinetron, apa itu sinetron yang lagi top di RCTI? Apa itu? Cinta-cinta pokoknya. Ikatan cinta, pokoknya begitu, ya. Itu merupakan suatu, ya, tulisan yang fiksi, ya. Tulisan fiksi yang dibangun menjadi satu skenario, kemudian dibuatkan film, ya. Soal itu ada terjadi di masyarakat, ya itu kita tidak usah pusing. Kenapa? Karena itu lebih banyak pada rekaan, ya, daya imajinasi. Begitu juga dengan Anda membaca cerpen. Pernah Anda membaca cerpen di sini? Pernah novel? Pernah menangis baca novel? Jangan bohong. Pernah menangis? Pernah tertawa? Pernah marah-marah? Pernah. Dari mana Anda bisa marah, menangis, dan tertawa? Dari alur cerita itu yang diungkapkan dengan bahasa, ya. Jadi ini persoalan bahasa ini sangat penting. Dia mendominasi kehidupan manusia. Sepanjang manusia itu hidup, dia harus mampu menguasai dan berbahasa dengan baik. Ya, itulah keistimewaan kita belajar bahasa. Seseorang dikatakan hebat, cerdas, ya, dapat kita ukur dari berbahasanya, cara dia berbicara. Karena ketika dia mau menuangkan kehebatan, kepintaran, kejeniusannya, akan kelihatan dari dia berbahasa, baik bahasa lisan maupun bahasa tulis. Terima kasih. Ya, masih ada. Jadi tidak ada syarat, ya, kemauan diri kita, ya. Ada lagi. Jangan malu-malu. Semua pulang ini ibu toh. Tahun datang kalau masih boleh, ibu datang lagi. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Ada? Iya. Kenapa kok malu-malu? Nama saya Devani Kemenong dari kelas 8B. Saya akan menanyakan, apakah dalam penulisan karya ilmiah harus menggunakan patokan bahasa, contohnya bahasa daerah, bahasa nasional, atau bahasa luar? Terima kasih, Adik Kumendong. Ya, apakah dalam kita menulis karya ilmiah harus berpatokan pada bahasa daerah, bahasa asing? Ya, begini, ya. Semua bahasa dapat kita gunakan dalam kita menulis karya ilmiah. Tapi kembali lagi, apakah kita punya kemampuan atau tidak menggunakan bahasa itu? Intinya bisa, ya, dengan bahasa apa saja. Ada lagi terakhir satu orang, silakan. Ya, bilik kedua, nah mantap. So mulai panas ini bapak guru, ibu guru. Nanti terakhir orang sama diesel ini, mesin diesel ini, mantap. Masa itu kelompok ketiga di sana yang ada pertanyaan? Aduh, kalah dan. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Yufiri Kondoy dari kelas 8B. Pertanyaan saya, metode apa yang digunakan untuk menulis karya ilmiah? Terima kasih. Aduh, mantap, tepuk tangan dulu di pertanyaan ini. Sedang ibu sebut untuk jawab. Metode apa? Oh, Adik Kondoynya. Metode apa yang dapat kita gunakan di dalam kita menulis karya ilmiah? Kalau kita menulis karya ilmiah memang mesti ada metode, ya. Ada cara yang kita harus gunakan, ya, atau metode yang harus kita gunakan. Salah satu yang paling mudah dipahami ketika kita membuat karya ini, ada metode yang namanya deskripsi. Ya, metode ini yang dimaksud dengan deskripsi ini bagaimana menggambarkan, melukiskan objek yang menjadi sasaran penelitian kita. Ya.
Tetapi menggambarkan atau melukiskan bukan menggambar gunung atau melukis gunung, bukan. Tetapi penggambaran itu, pelukisan itu dengan menggunakan kata-kata atau bahasa. Kembali lagi, ya. Ketika saya mau mendeskripsikan tentang SMP Negeri 1 Tareran, saya mulai bercerita pada bagian pendahuluan tulisan saya. SMP Negeri 1 Tareran berada atau terletak di pinggir jalan raya Tareran Manado, ya, dipimpin oleh kepala sekolah bla bla bla. Lokasi yang strategis dan rindang, sejuk karena dikelilingi oleh tanaman-tanaman yang indah. Ya, ketika kita membaca itu, kita bisa membayangkan, oh berarti banyak bunga-bunga, banyak pohon-pohon, ya kan? Karena yang menghasilkan kesejukan itu pasti keindahan itu akan tergambarkan dengan kata-kata kita. Itu metode yang kita ungkapkan di dalam kita menyampaikan tentang keberadaan objek yang menjadi penelitian kita. Jadi boleh dengan metode deskripsi, menggambarkan, melukiskan. Ya, kalau kita mau menggambarkan, melukiskan sekolah ini, kita akan bilang sekolah ini menghadap apa ini? Barat atau timur? Ini khusus ini menghadap mana ini? Timur, ya, betul, timur, timur, ya toh. Tapi kita bukan berarti harus menggambar gedung, tidak. Kita hanya menggambarkan melalui bahasa. SMP Negeri 1 Tareran ini bangunan atau gedung utamanya atau aula pertemuannya menghadap timur. Kemudian dikelilingi dengan pepohonan yang sangat rindang, sehingga dalam ruangan itu sejuk. Dalam ruangan itu juga dihiasi dengan tanaman-tanaman yang hidup, bunga-bunga hidup ini, bukan plastik ya, bukan. Ya. Kemudian dalam satu ruangan itu ada 20 siswa. Karena ini dalam situasi COVID, jadi terbatas ruangannya. Seperti itu, ya. Terima kasih ya. Oke. Iya, saya kira cukup sekian dari saya. Kalau ada yang mau bertanya, boleh menyampaikan kepada Ibu Anaca. Silakan Bapak Guru, terakhir. Silakan. Ya, terima kasih. Ya, saya mengatasnamakan guru di SMP Negeri 1 Tareran ini. Pertama, tentunya yang paling penting kami menyatakan bahwa kami sangat bersyukur atas kehadiran dari ibu dosen yang orang juga harus memuji ya. Salah satu juga Ibu dosen Anaja adalah alumni SMP Negeri 1 Tareran dan juga teman-teman yang lain. Dan setahu saya kegiatan seperti ini lewat organisasi siswa ya, intrasekolah itu kadang-kala sulit untuk dilaksanakan, harus mengajukan usulan ke suatu instansi ataupun institusi yang lain. Tapi kita bersyukur di saat ini kita diberikan kesempatan untuk ya mendapatkan secara gratis, boleh dikatakan. Tapi mungkin yang dapat kami usulkan, sekiranya kegiatan ini mungkin ada tindak lanjutnya. Ya, bagi kami mungkin secara intern di sekolah ini mungkin kami akan melaksanakan kegiatan lomba penulisan, karena memang kebetulan saya juga sering mengikuti kegiatan, apalagi penulis penelitian tindakan kelas. Jadi kendala bagi kami sebagai guru. Itu juga perbedaan kami guru dengan dosen ya. Dosen harus menulis, ya, kalau guru kebanyakan bisa menulis tapi mungkin tidak maksimal. Tapi suatu mungkin yang dapat kami nyatakan saat ini, kami sangat senang. Tapi mungkin ini harus ada tindak lanjuti, karena
Ini yang disampaikan tadi tentunya secara global dan boleh dikatakan terkadang kami sebagai guru kalau menulis sesuatu lewat PPK terkendala di bukti-bukti empiris tadi ya, karena memang sudah disampaikan tadi oleh Ibu Doktor bahwa kalau PPK itu salah satu bagian dari penelitian harus ada bukti empiris. Jadi mungkin yang dapat Ibu berikan saat ini mungkin bagi apalagi para siswa yang ingin saya tanyakan, kami lagi terkendala dengan penulisan seperti ini dalam bentuk kuantitatif dan kualitatif. Itu yang mungkin dapat kami terima sebentar, dan tentunya juga kami sangat bersyukur dengan kegiatan ini. Dan selanjutnya terkadang juga bagi kami dalam penulisan karya ilmiah ini biasanya tim penilai yang berbeda-beda melihat dari sisi mana. Yang pasti sintaknya ataupun dia punya prosedurnya lewat fase tadi sudah tergambarkan. Tapi terkadang ketika kami ingin melakukan suatu penelitian terkendala ketika dalam hal tim ya misalnya dalam fase ini misalnya terjadi suatu kesalahan dan sebagainya. Mungkin hanya itu yang pasti pada intinya kami sangat bersyukur, dan sekali lagi kami lewat di saat ini kami ingin untuk lewat OSIS juga untuk ingin melaksanakan kegiatan penulisan karya ilmiah ini, tapi mungkin yang akan jadi tim penilai mudah-mudahan bagi ibu-ibu dosen yang sangat kami banggakan. Ya, itu saja dan terima kasih. Terima kasih Pak Guru yang luar biasa. Saya secara pribadi sangat senang ya bisa ada di tengah-tengah adik-adik SMP. Memang biasanya kami ke SMA ya, bukan ke SMP. Ini luar biasa ini. Saya memang agak kaget, ternyata kota ini SMP kan Ibu Naja, ya tidak apa-apa. Saya tadi coba untuk membalikkan ini materi ini ya, agak apa juga ya. Kalau SMA kan lebih mudah ya, karena pemahaman mereka itu sudah di atas, jadi tinggal menggiring gitu. Ibarat bermain sepak bola itu sedekat gawang, gampang menggiring. Tadi saya agak bagaimana ya. Memang sebenarnya sasaran ini ada pada guru, gitu ya, guru SMP. Makanya di sini ditulis kelompok ini guru dan siswa. Otomatis ketika saya berikan materi ini kepada guru, nanti kita mendapat tanggapan dari guru ini tentang siswanya, begitu. Tapi ini memang sudah ada. Saya memang ya bagaimana ya. Tapi saya senang ya, supaya kita tidak juga harus melihat selalu anak SMA. Sesekali dosen juga harus turun lebih di bawah lagi ya. Karena juga sekarang anak-anak SMP itu sudah hebat-hebat untuk menulis esai ya. Siapa tahu tahun depan saya bisa turun kemudian bagaimana membuat cerpen ya. Ada tim-tim kami yang bisa membimbing adik-adik ya untuk mengikuti lomba-lomba dan lain sebagainya. Ada main teater, ada ya, ada tim-tim itu. Silakan menyampaikan melalui OSIS dari Bapak Guru bilang boleh, memintakan ada Ibu Anace boleh melalui Ibu Anace. Hal yang kedua dari Bapak Guru untuk kepentingan guru, iya itu memang benar. Memang kalau kedatangan kami ini tidak di follow up, tidak ditindaklanjuti ya, saya pikir percuma. Minta maaf ya. Tetapi soal menindaklanjuti itu minta maaf bukan pihak kami lagi, tetapi pihak sekolah yang kami kunjungi. Bagaimana penerimaannya? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini perlu? Mintalah kepada kami. Pihak kami akan turun lagi. Ya, kami tidak perlu dibayar karena ini bagian dari pengabdian kami. Ya, kami tidak perlu dibayar ya. Ini bagian dari pengabdian, sama seperti kami datang. Ini bagian dari pengabdian kami. Ya, pengabdian kami sehingga paling tidak kami juga turun ke masyarakat ya. Nah, apa yang disampaikan oleh Bapak
Guru. Tadi itu saya kira memang benar, ada banyak versi ya. Dan biasanya tim reviewer yang memeriksa itu mereka punya pandangan masing-masing ya. Tetapi kita juga harus berpikir lebih lebih maju. Karena bisa saja ke depan reviewer itu ditentukan oleh bapak-bapak guru lagi secara online. Bukan tidak mungkin ya. Kalau dulu kami juga naik pangkat itu ada tim reviewer yang ditunjuk. Tapi sekarang tidak, kami cari sendiri melalui universitas luar supaya itu lebih objektif ya. Karena kadang-kadang kalau dia dalam satu atap ya, misalnya ya, orang-orang yang ada yang dipilih oleh dinas itu bisa saja sudah ada sentimen pribadi dalam tanda petik, karena besoknya mana pernah bla 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 bla, tanya mau serugo mana anak catatan ya. Karena saya pernah menerima pengaduan hal-hal seperti itu. Sehingga bagi saya ke depan ya, ini sudah lebih luar biasa ini. Kita bisa ya minta untuk apa? Improve oleh reviewer lain, pilihan kita ya, yang lebih berkompeten, sah-sah saja saya pikir ya. Tapi itu lagi saya mau mengatakan bahwa Bapak Ibu, saya bersedia jika memang mau didampingi untuk menulis. Saya ingat lalu di SMP di Likupang, yang memang Likupang Minahasa Utara, orang bilang tahuku, karena ada kepala sekolah yang kenal saya, menghubungi saya, minta tolong saya, ya akhirnya saya bilang oke, boleh, tapi minta surat resmi dari sekolah supaya saya boleh dibuatkan surat tugas. Ketika saya tidak ada di kampus, saya melaksanakan pengabdian, karena sekarang kita sudah seperti itu ya. Nah, saya bersedia, lagi sekali saya bilang, saya bersedia mau minta apa, diinformasikan, ya nanti kami menyiapkan itu. Nanti kami menyiapkan, yang penting diinformasikan. Bagaimana, kebutuhannya itu apa. Kalau Bapak Ibu tidak memberitahu kebutuhan, ya agak bingung seperti sekarang ini. Saya juga agak tadi. Karena kalau mungkin guru yang duduk di sini lebih muda saya ya. Tapi ini oke, siswa, tapi ada pengalaman luar biasa hari ini. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan waktu ke depan saya bersedia untuk menindaklanjuti ini, apakah melalui satu penelitian tingkat kelas, bagaimana kita membuat penelitian yang kuantitatif kualitatif, atau apa, silakan Bapak Ibu. Atau mungkin Bapak Ibu ingin supaya menuntun kita dalam proses penalaran deduksi induksi, supaya ketika kita membangun karya ilmiah itu benar-benar logis ya. Dan saya kira kalau sudah mengikuti step-step seperti itu, reviewer siapapun dia tidak bakalan ya. Yang penting objek sasaran kita itu mengena ya dalam penelitian kita. Saya kira itu Bapak Ibu guru, mohon maaf ya. Mungkin ketika disampaikan kebutuhan, kami akan menyiapkan untuk itu kebutuhan. Tapi satu hal untuk adik-adik ya, ada kalau mau nanti dibuatkan seperti apa membuat esai, ya membuat cerpen ya. Bagaimana itu ya, itu namanya menulis kreatif yang nanti kita akan dibimbing, diantar untuk bagaimana adik-adik menulis kreatif di usia SMP ini. Ya tentu berbeda ketika SMA juga ya. Saya kira itu, terima kasih banyak. Mungkin ada lagi. Oh masih ada. Silakan. Terakhir ya, oke. Ini bapak-bapak guru, ibu guru ini anak-anak yang luar biasa ini. Perkenalkan, nama saya Kasih Kenau dari kelas 8B. Saya akan bertanya, apa saja sumber yang bisa dijadikan referensi dalam menulis karya ilmiah? Wah, luar biasa. Kenapa teman kita bisa seperti ini ya? Karena dengan kecanggihan ya yang dipegang ya, jadi akhirnya Bapak Ibu guru, siswanya cepat sekali dia mencari pasti ya apa yang mereka dengar dari yang saya sampaikan tadi, sangat cepat mereka cari itu pasti di Google ya, pasti itu ya. Nah, apa saja yang bisa dijadikan referensi, apa saja boleh ya, selama itu dapat dipertanggungjawabkan supaya kita tidak disebut plagiat, bahaya kalau plagiat.
kita pakai misalnya buku teks, ya, jurnal, ya. Referensi itu maksudnya acuan, ya, acuan yang kita gunakan dalam tulisan kita. Kalau adik-adik ingin, ya, ingin membuat satu pidato, misalnya pidato bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, bagaimana mengungkapkan ide gagasan pidato itu, Anda cari, ya, di Google misalnya, ya, Anda dapat di Wikipedia misalnya, itu yang jadi sumber, ya, itu yang menjadi sumber atau referensi. Anda boleh mengutip, sah-sah saja mengutip. Kalau kita mau berbicara tentang pidato, menulis panjang lebar sebenarnya, ya, banyak aspek yang harus dibicarakan. Tapi intinya yang menjadi referensi itu apa saja, buku apa saja yang pasti dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih, luar biasa, ya. Wah, saya tidak menyangka kalau seperti ini anak-anak SMP. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk kita semua yang hebat-hebat. Terima kasih Bapak Ibu Guru, terima kasih anak-anak mahasiswa SMP Negeri 1 Tangerang. Mohon maaf jika ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan dari saya, keceplosan. Kadang-kadang saya berpikir saya berhadapan dengan mahasiswa, saya minta maaf, ya. Tapi itulah suasana baru bagi saya, ya, secara pribadi bagi kami tim datang di SMP. Memang Bapak Ibu Guru sedang ajar mahasiswa susah, apalagi ajar anak-anak SMP itu dapat saya bayangkan seperti apa. Tapi generasi yang smart luar biasa. Mereka adalah generasi kita yang akan datang. Terima kasih, Tuhan memberkati, shalom dan selamat siang.